Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah akan membawakan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 2, data satelit optis dan SAR, serta penggunaannya untuk eksplorasi geothermal. Segmen 1, komponen remote sensing. Mereview perkuliahan sebelumnya terkait dengan konsep penginderaan jauh bahwa penginderaan jauh disebut juga sebagai observasi bumi atau Earth Observation. Penginderaan jauh mengacu pada pengertian umum, yaitu pada instrumentasi, teknik, dan metode yang digunakan untuk mengamati atau mencerap informasi di permukaan bumi. Prinsip penginderaan jauh terkait juga dengan proses pembentukan citra, baik dalam posisi diam ataupun bergerak, pada jarak yang jauh dari objek di permukaan. Di sini, pemanfaatan gelombang elektromagnetik diutamakan. Sehingga pada slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan penggunaan gelombang elektromagnetik ini. Karena sensor satelit memiliki karakteristik sendiri, maka secara umum bisa dibedakan menjadi dua, berdasarkan mekanisme sumber gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif ini menggunakan energi secara alami, misalnya cahaya matahari. Cahaya matahari ini kemudian direfleksikan oleh objek, adalah bagian dari proses perekaman. Selain itu, selain dari reflektivitas dari objek yang terekam oleh sensor, sensor pasif juga merekam radiasi. Radiasi termal atau gelombang mikro yang dipancarkan oleh objek yang ada di permukaan. Sedangkan sensor aktif ini mampu menghasilkan sumber gelombang elektromagnetik secara internal. Dalam hal ini, sensor ini tidak lagi tergantung oleh keberadaan matahari karena bisa bekerja secara aktif. Kemudian, gelombang elektromagnetik tersebut ditransmisikan ke permukaan bumi oleh sistem yang ada di sensor tersebut. Setelah itu, gelombang elektromagnetik akan berinteraksi dengan atmosfer dan atau permukaan bumi. Kemudian, objek atau material merefleksikan kembali ke sensor. Keuntungan sensor aktif bisa bekerja di semua cuaca dan bisa bekerja sepanjang waktu, tidak tergantung oleh keberadaan matahari. Pada uraian berikut, akan dijelaskan mengenai komponen dasar remote sensing yang diilustrasikan oleh sensor pasif. Pada kenyataannya, komponen-komponen ini juga berlaku untuk sensor aktif. Ada 7 komponen dasar di dalam remote sensing, yaitu yang pertama adalah sumber radiasi elektromagnetik. Yang kedua adalah jalur rambat dari gelombang elektromagnetik. Dan ini karena sensor sebagian besar ada di udara dan juga luar angkasa, sehingga jalur rambat yang dimaksud terkait dengan atmosfer. Yang ketiga, komponen lainnya adalah interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek yang ada di permukaan. Kemudian komponen yang keempat adalah perekaman dari radiasi yang diberikan oleh objek yang ada di permukaan terhadap sensor. Komponen yang kelima adalah transmisi dan pemrosesan. Sebagaimana kita tahu bahwa sensor berada di satelit ataupun di pesawat, sehingga perlu proses transmisi. Selain itu, juga perlu pemrosesan awal yang dilakukan di stasiun bumi sebelum diteruskan ke pengguna. Komponen keenam adalah interpretasi dan analisis dari data citra yang sudah didistribusikan oleh penyedia. Kemudian, komponen yang terakhir, yang ketujuh, adalah pembentukan produk akhir, biasanya berupa peta. Skema yang di kanan ini merupakan skema dari komponen remote sensing. Mulai dari adanya sumber, source, nomor 1 ini, kemudian ada interaksi dengan objek, kemudian objek
meradiasikan gelombang elektromagnetik tertentu yang ditangkap oleh sensor-sensor tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Di mana pada saat elektromagnetik merambat dari sumber ke target ataupun dari target ke sensor, ini melewati path atau melewati atmosfer. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.